Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan dapat berkumpul di acara buka puasa bersama di Masjid Al-Hikmah Polda SPN Polda Bali. Salawat serta salam kita haturkan ke yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita selalu dilimpahkan pahala atas amal dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sebelum kita berbuka, mari kita dengarkan sebuah kultum kuliah 7 menit yang akan rekan saya bawakan, siswa Rifkan. Untuk siswa Rifkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat muslim yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita, menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi sehat walafiat. Tidak luput, marilah kita curahkan, kita aturkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman adilul Islam. Sahabat muslim yang berbahagia, pada sore yang cerah ini izinkan saya untuk memaparkan materi singkat mengenai keutamaan orang-orang sabar. Berbicara tentang sabar, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak menyebutkan keutamaan orang-orang yang sabar. Begitupun juga Rasulullah SAW banyak menjelaskan keutamaan orang-orang yang sabar. Berikut ialah 4 keutamaan orang-orang yang sabar yang saya akan paparkan pada sore kali ini dengan secara yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sahabat muslim yang berbahagia, keutamaan orang sabar yang pertama ialah orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang begitu besar kepada orang-orang yang sabar? Itu dikarenakan orang-orang yang sabar mampu untuk menahan hawa nafsunya, untuk tidak melakukan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sabar mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sabar juga mampu untuk menahan, untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, tanpa mengeluh sedikit pun, sehingga dari hal itu akan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dari kesabaran yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya
Keutamaan orang-orang sabar yang kedua ialah orang-orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mayyitullah. Rekan-rekan siswa sekalian, arti dari kata mayyitullah di sini ialah orang yang sabar akan dinaungi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya dan ridhonya, sehingga orang-orang yang sabar akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Kemudian rekan-rekan siswa sekalian, keutamaan sabar selanjutnya ialah orang-orang yang sabar merupakan kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar merupakan kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah. Seseorang selalu sempurna di sisi Allah tatkala ia mampu mengkombinasikan antara sabar dan syukur dalam kehidupannya. Ia mampu untuk sabar dan selalu menahan hawa nafsunya untuk tidak mengerjakan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan hal tersebut akan membawa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dalam kita melaksanakan pendidikan ini, sabar dan syukur merupakan kunci utama dalam melaksanakan pendidikan ini. Semisal ketika kita diberikan tindakan oleh pengasuh atas dari kesalahan teman kita, lalu kita sabar dalam menghadapinya dan memaafkan hal-hal kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kita. Kita bersyukur atas makanan dan minuman yang diberikan SPN kepada kita tanpa mengeluh sedikit pun, yang insya Allah dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita keutamaan orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang begitu besar terhadap kita, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itulah yang dimaksud oleh sabar sebagai kunci kebaikan. Sahabat muslim yang berbahagia, kemudian kita masuk kepada keutamaan orang-orang sabar yang terakhir, yaitu orang-orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang beriman, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun meskipun perintah itu terasa berat bagi kita. Apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, di mana semua ibadah, segala ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua upaya telah dilakukan, ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Sahabat muslim yang berbahagia, demikianlah materi kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada sore kali ini. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita mampu melatih kesabaran kita, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menganugerahkan kita keutamaan orang-orang yang sabar dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta Allah Subhanahu wa taala semoga mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Rifkan Mulyarman, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi kultum tadi. Semoga apa materi yang saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الله أكبر.